Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, udah lama ya aku nggak buat vlog karena memang lagi dalam kondisi hamil ya. Jadi agak malas-malas gitu. Nah, kali ini aku mau cerita ke teman-teman tentang gimana sih kalau kalian hamil di Jepang dan apa sih yang harus dilakukan. Otomatis kan bagi kita yang orang asing kan agak bingung ya. Makanya kan karena prosedurnya itu agak sedikit berbeda dengan di Indonesia dan ada juga keterbatasan bahasa dan lain sebagainya. Jadi di sini aku mau jelasin gimana sih kalau kita itu hamil dan ingin melahirkan di Jepang. Coba simak ya ibu-ibu. Hal pertama yang harus teman-teman itu lakukan ketika sudah mengetahui positif hamil, sudah melakukan tes pack, oh alhamdulillah positif gitu ya. Terus yang harus kalian lakukan adalah cepat-cepat ke klinik maternity. Nah, di klinik Jepang itu ada dua klinik ya, maksudnya klinik wanita dan klinik maternity. Belum tentu klinik wanita itu menyediakan atau melayani tentang maternity. Biasanya yang paling tepat itu ke kliniknya yang maternity, maksudnya yang dia juga melayani sampai ke kelahiran si baby gitu. Kemudian nanti kalian harus cek apakah kalian itu benar-benar positif hamil. Nah, itu kan biasanya dilihat. Nah, kalau di Jepang itu wajib yang namanya USG transvaginal ya untuk mengecek kehamilannya. Jadi transvaginal itu dari minggu pertama sampai nanti minggu pokoknya sampai ke umur janin itu 3 bulan gitu. Transvaginal terus USG-nya. Setelah nanti 3 bulan selesai, nanti USG dari perut gitu ya. Nah, setelah nanti teman-teman itu cek kehamilan di klinik dan ternyata alhamdulillah teman-teman memang dinyatakan benar hamil. Nah, biasanya itu di usia kehamilan 8 minggu atau di usia kehamilan setelah detak jantung bayi itu ditemukan, udah ada detak jantungnya gitu loh. Nah, itu si dokter akan memberikan surat rekomendasi ke teman-teman yang harus kalian bawa ke Hokenjo. Surat tersebut harus dibawa ke Hokenjo atau Hokensenta di tempat atau daerah kalian masing-masing gitu. Nah, untuk mendapatkan apa? Nah, kalau di Hokenjo nanti setelah kalian memberikan surat tadi, rekomendasi dari dokter yang menyatakan bahwasanya kalian sudah hamil di usia sekarang, usianya sekian, detak jantungnya udah ditemukan dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian kasih ke staf yang ada di Hokenjo untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan yang namanya Boshi Techo. Nah, ini ya. Ini Boshi Techo ataupun yang dinamakan buku panduan untuk ibu dan anak. Nah, buku ini nanti akan teman-teman gunakan ketika kalian periksa ke dokter, periksa ke bidan ataupun ke dokter gitu, ke klinik gitu ya. Nah, ini itu buku untuk ngecek kesehatan kehamilan kalian. Nah, kalau di Jepang itu tuh kita itu wajib di usia minggu, pokoknya dari kalian tahu itu hamil sampai minggu ketiga, itu setiap 2 minggu itu kalian wajib periksa ke klinik. Itu wajib hukumnya dengan USG transvaginal. Nah, biasanya di minggu atau bulan pertama kali ya, aku agak lupa. Itu tuh kita bakalan dikasih yang namanya harus tes. Pokoknya tes semua, ada virus atau enggak, apakah kita kondisinya sehat, apakah kita ada anemia, ataupun pokoknya tes darah, tes semuanya lah, virus-virus dan lain sebagainya gitu kan. Nah, biaya untuk pemeriksaan di Jepang itu tuh mahal ya kalau kita nggak punya asuransi kesehatan. Dan ini kalau kita nggak dapet buku ini itu jatuhnya sangat mahal. Nah, ketika kalian tadi balik lagi ke Hokenjo tadi ya,
Nah, Boshi Techo, ini ada 2 buku. Yang satu ini buku, nah yang nanti teman-teman dua-duanya harus dibawa ketika teman-teman periksa ke klinik. Nah, ini buku yang kuning itu adalah buku diskon ya. Kalau teman-teman periksa di Jepang itu tuh karena biayanya mahal, kalau nggak ada asuransi kesehatan itu akan sangat mahal. Nah, ada asuransi kesehatan sama buku ini itu akan sangat membantu kalian saat pemeriksaan, karena hari pertama pemeriksaan aja itu udah sekitar 1 jutaan mungkin ya 1 jutaan kali ya. 1 jutaan, aku agak lupa juga. 1 jutaan gitu. Nah, ini buku diskon setiap kalian periksa nanti ada diskon tertentu yang ada di sini sesuai dengan petunjuknya. Kalau ini itu buku untuk mencatat perkembangan janin dan kesehatan si ibu gitu. Terus setelah nanti teman-teman itu ke Hokenjo, nah pas di Hokenjo tadi selain kalian dapat buku Boshi Techo, teman-teman juga bakalan dapat pengarahan. Yang pertama itu nanti teman-teman bakalan diinterview dulu, karena di Jepang ini sangat daiji, maksudnya sangat kewarasan dan kesehatan ibu hamil dan anak bayi di Jepang itu, karena di sini kan anak bayi jarang ya, jadi mendapatkan perhatian khusus, pelayanan khusus, termasuk dipantau gitu ya kesehatannya. Jadi yang pertama nanti akan diwawancara dulu di Hoken Senta gitu ya. Hamil di sini apakah hamil di luar nikah ataupun hamil karena ikatan pernikahan, terus nanti gimana, apakah akan dibesarkan di Jepang bagi orang asing ataupun nanti akan dibesarkan di negara asal gitu ya. Kemudian nanti dilahirkan di mana, sudah kepikiran klinik di mana melahirkannya gitu kan. Terus nanti setelah anaknya lahir itu, ketika teman-teman itu adalah seorang pekerja karyawan, terus nanti anaknya itu bagaimana, siapa yang akan merawat, terus pokoknya banyak banget pertanyaannya. Dan Hoken Senta itu memastikan bahwasannya nanti tumbuh kembang maupun kehidupan dan kewarasan ibu hamil serta anaknya itu baik-baik saja di sini gitu. Nah, setelah nanti diwawancara, teman-teman juga bakalan dapat tunjangan biaya untuk pemeriksaan kehamilan sebesar kalau dirupiahkan 50.000 yen ya. Kalau dirupiahkan ya sekitar 5 jutaan lah gitu ya. Untuk nanti periksa ke klinik tadi sambil bawa buku ini. Nah, itu dapat uang itu, kemudian kalian catat nomor rekening kalian yang nanti uang tersebut akan dikirimkan dari pemerintah langsung ke nomor rekening teman-teman sebesar 50.000 yen untuk tunjangan pertama. Jadi sebenarnya tunjangan untuk ibu hamil dan tunjangan anak di Jepang itu banyak banget. Nanti mungkin aku bakalan ceritain atau deskripsikan di video yang lain ya, karena mungkin nanti akan panjang banget. Nah, setelah nanti ke Hokenjo dan dapat Boshi Techo, terus ya itu tadi, teman-teman tetap melakukan pemeriksaan rutin sesuai dengan arahan dokter. Jadi dari umur janin teman-teman itu dari umur 1 minggu sampai 3 bulan itu setiap 2 minggu itu wajib kita periksa datang ke klinik. Setelah itu 3 bulan ke atas itu, setelah 3 bulan ke atas baru nanti dalam waktu 1 bulan cuma sekali doang periksa ke kliniknya gitu ya. USG melalui yang di USG perutnya, karena si baby itu udah mulai kelihatan gemuk, udah kelihatan kayak pipinya, matanya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, wajib teman-teman ketika periksa ke klinik itu didampingi dengan orang yang suami atau teman yang bisa
bahasa Jepang ya, karena dokternya itu kebanyakan mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi komunikasinya kalau misal kita ada pertanyaan-pertanyaan tertentu ya ditanyakan dengan bahasa Jepang seperti itu. Nah terus ketika teman-teman udah periksa, dan pemeriksaan di Jepang itu karena rutin, jadi otomatis kalian bakalan tahu bagaimana kondisi janin dan kalian sendiri itu apakah sehat gitu ya. Nah nanti sampai di usia kehamilan berapa minggu sih, 28 minggu. Itu di usia kehamilan 28 minggu itu biasanya setiap klinik itu memberikan kertas yang nantinya harus kita isi untuk kita harus DP, kayak DP untuk persalinan. Nah kemarin sempet DP itu sekitar 50.000 yen, mungkin setiap klinik beda kali ya, tapi pas aku kemarin di usia 28 minggu itu DP sekitar 50.000 yen seperti itu. Nah untuk kelahiran di Jepang itu tuh juga kita dapat tunjangan dari pemerintah. Itu setelah bulan April 2023 itu dapatnya itu sekitar 50 juta gitu ya. Nah karena setiap kelahiran atau setiap klinik itu prosedurnya beda-beda, kemudian administrasinya juga beda-beda gitu ya. Itu nanti uangnya itu bakalan ditransfer langsung ke rumah sakit gitu, biar nggak ribet ya, daripada nanti diterima sendiri dan lain sebagainya. Biasanya pemerintah itu akan mentransfer langsung ke rekening yang ada di rumah sakit. Nah itu nanti sisa untuk total persalinannya berapa itu kita wajib bayar sendiri gitu ya. Dan kalau di Jepang sih pada umumnya, kalau menurut pengalaman teman-temanku itu tuh kelahiran di Jepang tuh ada yang nggak nyampe 50 juta, ada yang lebih dari 50 juta, yang tergantung sih fasilitas yang digunakan dan tergantung dari rumah sakitnya gitu. Ada juga kalau yang mahal itu sesar ya, bisa 50 ke atas gitu. Cuman yang nggak kalau kita punya asuransi kesehatan di sini itu akan ke cover gitu. Jadi menurutku enak sih, dan karena di Jepang itu sudah sistemnya itu sudah terstruktur, jadi kita sendiri enak gitu. Jadi itu teman-teman. Nah nanti setelah bayinya lahir itu prosedurnya seperti apa, nanti bakalan aku ceritain di video selanjutnya. Karena bagi kita orang asing tuh anak yang lahir di Jepang itu tidak mendapatkan kokusai, nihon kokusai, bahasa Indonesianya kewarganegaraan Jepang gitu ya. Kalau dua-duanya itu adalah dua orang tuanya itu adalah orang asing, mereka nggak dapat kokuseki kecuali salah satu dari mereka itu orang Jepang gitu. Jadi harus ngurus surat-suratnya, paspor, kemudian dan lain sebagainya di imigrasi gitu ya. Nanti aku bakalan jelasin ke video selanjutnya. Aku review kembali ya. Jadi ketika kalian tahu bahwasanya kalian hamil, yang harus dilakukan adalah yang pertama itu periksa ke dokter. Kemudian yang kedua adalah ke Hokenjo setelah kalian dapat surat rekomendasi dari si dokter tersebut. Yang ketiga nanti harus bayar DP di rumah sakit ya, sesuai dengan prosedur rumah sakit masing-masing ya. Yang keempat ya menunggu kelahiran gitu. Menunggu kelahiran. Nah nanti kelahirannya itu bakalan gimana dan fasilitas apa aja yang bakal didapetin, nanti insya Allah aku update terus supaya nanti teman-teman yang terutama orang asing yang tinggal di Jepang itu nggak kebingungan ketika teman-teman hamil dan ingin melahirkan di Jepang. Dan insya Allah dipermudah kok kalau urusan itu ya, selama kita memiliki asuransi kesehatan dan kita tahu prosedur yang harus dilakukan gitu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.